Teman-teman udah lihat ini, atau ini? Sedih ya, padahal masih awal tahun, tapi udah banyak banget kasus banjir di Indonesia. Tapi kenapa ya kasus banjir itu kayak nggak selesai-selesai gitu? Kayak jadi semacam event tahunan. Terus apa sih sebenarnya permasalahan banjir ini tuh akarnya dari mana? Yuk kita pelajarin bareng di Alabana. Asiknya belajar bareng Nasiatul Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Nisa dari PCNA Kaliwungu, Kendal. Hari ini aku mau ngobrolin seputar banjir nih ke teman-teman. Jadi sebetulnya akar permasalahan banjir ini apa sih? Seperti teman-teman tahu, banjir ini adalah volume air berlebih yang tidak bisa ditampung oleh sungai maupun daerah resapan air. Makanya terus akhirnya menggenang dan berdampak pada fasilitas publik maupun rumah-rumah warga. Banjir ini pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan rusaknya daerah resapan. Di Indonesia sendiri sebagai negara tropis yang dilewati oleh garis khatulistiwa, Indonesia itu punya curah hujan yang sangat-sangat ekstrim nih teman-teman. Menurut data dari BMKG, curah hujan di Indonesia secara nasional pada tahun 2023 itu mencapai 1.562,6 mm. Artinya dalam satu tahun itu, per 1 kali 1 meter persegi lahan, itu kena hujan sebanyak 1.562,6 liter. Coba bayangin kalau dikali sampai seluruh wilayah Indonesia. Gak kebayang kan banyaknya? Kenapa ya? Sebetulnya kan kita udah tahu nih kalau Indonesia tuh punya curah hujan ekstrim dan sering banget terjadi banjir. Tapi kenapa nggak ada mitigasi-mitigasi atau langkah-langkah preventif yang kemudian bisa mencegah banjir secara menyeluruh gitu kan? Jadi begini nih teman-teman, sebenarnya penyebab banjir itu kompleks banget. Penyebabnya banyak banget teman-teman. Mulai dari curah hujan yang tinggi, terus juga ada masalah irigasi nih, pengolahan irigasi. Habis itu juga ada masalah tata kelola kota dan juga pemukiman penduduk yang terlalu rapat. Yuk kita ambil contoh dari negara yang udah berhasil menangani banjir. Kita lihat kota Curitiba ya teman-teman. Dia adalah sebuah ibu kota dari negara bagian Paraná di Brazil. Nah, kota ini yang dulunya rawan banget sama banjir karena pertumbuhan penduduknya yang sangat pesat, kemudian dirombak habis-habisan tata kelola kotanya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pertama-tama memindahkan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat kota, dan juga pemukiman warga untuk menghindari area sungai. Sehingga sungai bisa lebih mudah untuk mengalir sehingga airnya juga tidak mudah untuk meluap. Kemudian area-area yang tadinya area pemukiman itu yang di samping-samping sungai diubah menjadi daerah-daerah resapan, yaitu sebagai taman maupun juga dibuat danau buatan untuk menyimpan air ya kalau ada debit air yang berlebih. Keren kan? Makanya memang semua aspek ini harus diperhatikan dan dibenahi sama-sama agar banjir itu bisa terselesaikan dengan semestinya. Tentu pemerintah punya peran utama dalam menyelesaikan masalah banjir. Tapi sebenarnya ada juga hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, juga sebagai generasi muda untuk mencegah terjadinya banjir. Sini aku bisikin. Yang pertama dan paling utama yaitu stop buang sampah sembarangan. Ini benar-benar ngaruh banget loh teman-teman. Kalau teman-teman buang sampah sembarangan, sampah apapun itu, terutama sampah yang sulit sekali degradasi, seperti contohnya plastik maupun kaca dan semacamnya, entah dia buangnya di sungai, di irigasi, selokan, ataupun di tanah, itu sama-sama akan bikin air itu sulit menyerap, kemudian juga bisa bikin air itu jadi meluap, teman-teman. Kemudian akhirnya menjadi banjir. Cara yang kedua yaitu dengan cara menanam pohon. Semakin besar pohon dan semakin banyak pohon yang ditanam, itu bisa bikin semakin banyak air juga diserap oleh akar pohonnya. Jadi teman-teman bisa mulai nih tanam pohon di lahan teman masing-masing. Kemudian yang ketiga dan mungkin sedikit effort ya. Nah, aku mau memperkenalkan teman-teman pada biopori nih namanya. Jadi biopori itu apa sih? Nah, biopori ini adalah lubang buatan teman-teman yang tujuannya digunakan untuk menambah daerah resapan air. Jadi untuk daerah-daerah seperti mungkin yang sudah dicor, yang sudah diplaster, itu bisa
ditambahkan biopori nih agar tetap bisa menyerap air. Nah, biopori ini biasanya dibuat dengan diameter sekitar 10 sampai 30 cm, juga kedalaman antara 30 sampai 100 cm. Nah, lubang biopori ini nih teman-teman, kemudian nanti di dalamnya akan diisi sampah-sampah organik gitu, mungkin dedaunan atau sampah-sampah yang bisa didegradasi. Kemudian di atasnya akan diberi tutup yang ada lubang-lubangnya, jadi air bisa masuk. Nah, fungsi dari sampah-sampah organik yang dimasukkan ke dalam biopori ini, yang pertama adalah untuk mempermudah ya meresapnya air. Kemudian juga agar tanah itu kayak lebih menyatu gitu ya dengan bioporinya. Nah, sebagai bonus nih teman-teman, bukan hanya untuk menyerap air ya si biopori ini, tapi juga bisa untuk bikin kompos nih teman-teman. Keren kan? Makanya kita bisa mulai langkah-langkah ini untuk mencegah banjir di daerah kita masing-masing. Jangan lupa langsung dipraktekin ya, dan juga tolong disebarin ke teman-teman dan tetangga teman-teman nih, biar lebih banyak orang yang aware dan peduli pada lingkungan kita, supaya lingkungan kita ini nggak kena banjir lagi begitu teman-teman. Ingat, Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di muka bumi, di darat, dan di laut akibat dari perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan pada mereka akibat dari perbuatan mereka sendiri. Makanya nih teman-teman, yuk kita mulai jaga lingkungan dan sayangi lingkungan kita masing-masing. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.